Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan sederetan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia sama-sama dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan semua rangkaian-rangkaian dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini dibutuhkan ilmu tentang agama, dibutuhkan semangat yang kuat untuk meninggalkan segala kemalasan, karena setan berusaha menghalang-halangi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setan menghalangi manusia untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Setan akan memberikan kemalasan-kemalasan dalam tubuh manusia, agar manusia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu lesu, letih untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuntut ilmu agama, jangan mempelajari Al-Quran, dihilangkan semangatnya oleh iblis, oleh setan laknatullah alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada semangat ini hilang karena orang ini lemahnya ilmu, lemahnya iman. Ada semangat ini hilang karena pengaruh-pengaruh sihir. Ada yang namanya sihir lesu. Sihir lesu ini membuat seseorang itu malas. Malas untuk beribadah, malas untuk beraktivitas, malas untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Badannya terasa lemas, terasa letih walaupun tidak bekerja, terasa lesu, tidak punya semangat dan gairah hidup. Ini di antara gejala orang yang terkena sihir lesu, sihir malas. Orangnya ini suka menyendiri, suka di tempat yang sunyi-sunyi, menutup diri sepenuhnya dari saudara-saudaranya. Orangnya menjadi pendiam, tidak suka berkumpul dengan orang lain. Pikirannya sering melantur, selalu pusing, selalu diam dan lesu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang tukang sihir mengutus jin kepada orang yang ingin disihir, lalu memerintahkan untuk bersarang di otak sang korban, yang akan menyebabkan orang itu selalu mengisolasi dan menutup diri.
Kemudian jin melaksanakan tugas yang diemban kepadanya sesuai kemampuannya, sehingga muncul gejala-gejala di atas pada diri orang tersebut yang kena sihir tersebut. Gejala-gejala tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka lemah semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengobatan orang yang seperti ini adalah dibacakan ayat-ayat ruqyah atasnya. Bila si penderita kesurupan, ajaklah jin yang memasuki jasadnya untuk keluar, diajak bertobat kalau dia jinnya jin muslim, diajak untuk Islam kalau jinnya itu jin kafir. Apabila tidak kesurupan, rekamlah beberapa surah Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Yasin, surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, surah Az-Zariyat, surah Al-Hasar, surah Al-Ma'arij, Ghasyiyah, Zalzalah, Al-Qari'ah, dan surat Al-Mu'awwizat. Direkam, didengarkan kepada orang yang terkena sihir lesu tersebut. Insya Allah dengan selalu bermohon berdoa kepada Allah melalui mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar, insya Allah Allah mudahkan dia sembuh. Allah akan memberikan ketenangan. Bila si penderita merasakan sakit pada lambung, bacakan ayat-ayat ruqyah pada air, dibacakan di air, lalu perintahkan untuk meminum selama masa pengobatan. Kadang-kadang jin itu bersarang di lambung atau di saraf otak, sehingga orang itu merasa gelisah, merasa linglung, tidak dapat mengendalikan dirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jenis salah satu sihir lesu atau sihir membuat seseorang itu malas kepada yang halal, malas untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Itu dapat diruqyah dengan benar dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kesembuhan orang-orang yang terkena sihir, dimudahkan diangkat penyakitnya, dihilangkan semua gangguannya, diberikan semangat untuk taat kepada Allah, dihilangkan semua kemalasan yang ada di tubuhnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.